Akhir-akhir ini kita mendengar, membaca, hingga mencari tahu istilah kliti yang terus ramai diperbincangkan, memang memunculkan rasa takut, geram, heran, serta kepo karena ingin tahu secara detailnya. Kekerasan yang melibatkan benda tajam dan pembunuhan adalah karakteristik yang melekat di benak banyak orang ketika mendengar kata kliti selama ini. Namun, sebenarnya apa itu kliti? Bagaimana seluk-beluknya munculnya kliti? Begitulah kira-kira pertanyaan yang sering terlintas di masyarakat. Pertama-tama, kata kliti berasal dari bahasa Jawa yang berarti aktivitas untuk mencari angin di luar rumah. Selain itu, ada juga yang menyebut bahwa kliti diambil dari sebutan pasar kelitikan, Yogyakarta, yang diartikan sebagai aktivitas santai sambil mencari barang bekas yang dalam bahasa Jawa berarti kelitikan. Pada mulanya, istilah kliti memiliki makna positif berupa orang yang sedang mengisi luang waktu, namun seiring berjalannya waktu, istilah kliti berubah menjadi sebuah tindak kejahatan dengan menyerang orang-orang secara tidak terduga. Istilah kliti mulai populer pada tahun 2016. Pada mulanya, kliti merupakan perilaku kelakalan remaja dan permusuhan antar kelompok. Namun, seiring berjalannya waktu, fenomena kliti mengalami pergeseran. Kini, kliti tidak hanya menyasar pada kelompok tertentu, tetapi juga menyasar pada masyarakat umum secara acak. Seiring dengan berkembangnya sosial media, peristiwa kliti ini pun semakin terkuak. Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus kliti meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci, pada tahun 2020, kasus kliti mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 kasus masih atau tidak terselesaikan. Modus operandi yang telah dilakukan terdiri dari penganiayaan 32 kasus, penggunaan senjata tajam 25 kasus, dan perusakan 1 kasus. Selain itu, data Polda DIY pun mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya berstatus pengangguran. Lalu, apa upaya pemerintah dalam menghadapi kliti? Ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dan stakeholder setempat untuk mengatasi fenomena kekerasan jalanan ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Sleman telah menjalankan Forum Anak Pelajar Sleman atau FORAN, Pusat Konseling Remaja, serta kerjasama dengan stakeholder lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan perguruan tinggi. Selain itu, Suci Irani selaku Kepala Dinas P3AP2 menyatakan bahwa Satpol PP juga berpatroli setiap jam 10. Perda DIY nomor 16 tahun 2019 tentang ketahanan keluarga soal pembinaan keluarga telah diturunkan ke Pergub terkait jam istirahat. Seharusnya pada jam-jam itu saat operasi kliti, remaja atau anak sekolah istirahat di rumah pada Rabu 12 Januari 2022. Pemda DIY dan Polda DIY juga menjalankan langkah preventif yang melibatkan seluruh warga dan wilayah kelurahan di Yogyakarta, yaitu Jaga Warga. KPH Yuda Negara selaku Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan dan Kemaritiman Biro Tapen Setda DIY menyatakan bahwa sesuai dengan Pergub DIY nomor 28 tahun 2021, kelompok Jaga Warga memiliki tugas membantu menyelesaikan konflik sosial di lingkungan masyarakat. Masyarakat melalui Jaga Warga akan mengawasi aktivitas anak-anak muda setelah jam belajar masyarakat di masing-masing wilayah kelurahannya dan akan turut aktif berkoordinasi dengan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Polsek setempat. Lalu, bagaimana sudut psikologis memandang fenomena terjadinya kliti ini? Transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa pada masa remaja adalah salah satu masa yang paling penting. Anak-anak mulai melihat masa depan dalam hal karir, hubungan, dan lainnya. Individu ingin menjadi bagian dari masyarakat dan menyesuaikan diri mereka ke lingkungannya. Fenomena kliti dapat dijelaskan melalui teori tahapan perkembangan psikososial Erikson. Lebih tepatnya pada tahap perkembangan identity versus confusion yang terjadi pada rentan usia 10-20 tahun. Teori tersebut sesuai dengan perilaku kliti yang kebanyakan merupakan anak muda. Selama masa remaja, individu menghadapi permasalahan dalam menemukan siapa mereka, tentang dan kemana mereka akan pergi dalam hidup. Jika remaja mengeksplorasi peran dengan cara yang sehat dan sampai pada jalan positif untuk diikuti dalam hidup, mereka akan mencapai identitas positif. Jika tidak, kebingungan terhadap identitas mereka akan semakin memburuk. Motivasi pelaku kliti dalam berpartisipasi melakukan kliti adalah untuk menyesuaikan diri mereka ke lingkungannya. Sesuai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku kliti merupakan remaja yang gagal mencapai identitas positif sehingga mengalami kebingungan atas identitas mereka sendiri. Fenomena kliti memang sedikit berbeda dengan fenomena begal. Jika pelaku begal memang bertujuan untuk merampas barang-barang korbannya, pelaku kliti hanya ingin menunjukkan bahwa dia bisa melukai orang. Dan hal tersebut diibaratkan sebagai sebuah pencapaian bagi para pelaku. Memang bisa demikian, karena pelaku kliti didominasi atau bahkan bisa dikatakan seluruhnya dilakukan oleh remaja. Seperti yang kita tahu, masa remaja adalah masa perkembangan di mana rentan terjadi konflik antara ideal self dan diri dalam realitasnya. Remaja adalah masa yang penuh dengan tanda tanya, keraguan, dan pertimbangan. Selain itu, pada saat remaja, hormon pubertas menyebabkan kondisi emosional menjadi lebih tidak stabil, sehingga seringkali mudah merasa marah dan tidak dalam kondisi mood yang baik. Kondisi tersebut lantas menjadi pemicu mengapa remaja rentan mengalami frustasi. Dalam frustration aggression hipothesis, frustasi dikatakan sebagai penyebab terkuak atau bahkan satu-satunya penyebab agresi. Frustasi pada remaja dapat terjadi karena konflik tentang ideal self yang mereka miliki berujung pada kebingungan akan identitas mereka, sehingga mereka melukai orang lain karena hal tersebut. Merupakan salah satu
cara menunjukkan bahwa mereka memiliki identitas. Kesimpulannya, kliti sebagai sebuah istilah yang sudah mengalami pergeseran makna seolah akan terus mengalami pergeseran makna yang negatif apabila kasus kliti masih terus terjadi. Keresahan yang terjadi di masyarakat juga akan terus terjadi apabila fenomena ini masih muncul di masa mendatang. Teori identity versus confusion menjelaskan bahwa segala bentuk aktivitas yang mereka lakukan akan sangat berpengaruh terhadap proses pencarian identitas anak dan remaja, termasuk para pelaku kliti ini. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah untuk mengembangkan potensi mereka memiliki ke dalam kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler sehingga mereka memiliki identitas positif. Selain itu, orang tua, keluarga, dan teman sebaya juga memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan anak dan remaja sebagai lingkungan di level mikrosistem. Mereka dapat berperan sebagai panduan moral bagi para remaja pelaku kliti dalam bermasyarakat sehingga perilaku yang tidak diharapkan dapat diminimalisasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Namun, fenomena kliti masih terus saja terjadi. Lantas, apa yang harus dilakukan? Beberapa upaya berikut dapat dilakukan sebagai langkah preventif. Mengembangkan program ekstrakurikuler di sekolah, melakukan razia senjata berkala di sekolah. Memberikan sosialisasi tentang budaya fenomena kliti, serta yang paling penting dan mendasar adalah mengajarkan ilmu-ilmu dan norma yang benar di dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Pendidikan karakter sejak dini dari lingkungan sosial terdasar yaitu keluarga dan sekolah merupakan salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk menghindari anak dari pergaulan yang buruk dan perilaku yang menyimpang seperti pada fenomena kliti. Anak diajarkan budaya, norma, serta nilai-nilai yang baik dan benar agar bijak memilih perilaku yang perlu dan tidak perlu diikuti.